Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Alfariji dari kelas C2 NPM 10221122. Di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, pengenalan manusia, yang kedua, hakikat manusia, yang ketiga, potensi manusia, yang keempat, jiwa manusia, dan yang kelima, sifat manusia. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Dari mana berasal manusia itu? Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisik sempurna, Allah meniupkan roh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 4 unsur utamanya, yaitu kolbu, bebas memilih, akal, dan jasad. Selanjutnya, amanah al-ibadah. Tugas amanah al-ibadah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua, amanah al-khalifah. Tugas amanah al-khalifah menugaskan untuk kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Selanjutnya, hakikat manusia. Dalam Islam, ada 3 peranan yang merupakan hakikat diciptakan manusia, yaitu yang pertama, sebagai hamba Allah. Seorang manusia wajib mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, sebagai khalifah Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang ketiga, sebagai makhluk biologis. Manusia disebut sebagai makhluk biologis karena manusia memiliki fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, dan berkembang biak. Selanjutnya, potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Terdapat surat Al-Mulk ayat 23, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Selanjutnya, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, dan mana pula yang tidak bermanfaat. Dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia untuk memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang terlihat.
Selanjutnya, potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya dalam sabdanya. Dan sesungguhnya, di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah, ialah adalah hati. Selanjutnya, jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu: pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan keadanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang merupakan perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Selanjutnya, sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya dosa dan ketakwaan. Selanjutnya, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan tazkiyah. Dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai hamba sang penyayang. Allah sangat mencintainya. Sifat-sifat mereka antara lain banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, banyak bertobat, lemah lembut, sangat jujur, dan amanah. Selanjutnya, tadzkiyatun nafs. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor. Apabila disengaja kotori, akibat pengotoran itu mulailah sifat-sifat buruk padanya, sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka adalah suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, ingkar, banyak berdebat, banyak membantah, sangat zalim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.